Selamat siang. Kali ini saya akan ujikan untuk inverter 10.000 watt 48 volt model Rakmon ya. Di sini kita bisa lihat untuk pesanannya ya. Sini. Oke. Langsung kita akan ujikan ya di sini. Ya, di sini langkah pertama kita akan nyalakan inverternya ini dengan mengaktifkan MCB yang ada pada baterai ya. Di sini sudah kita berikan MCB ya. Sini ada MCB softar dan MCB baterai. Oke, yang pertama di situ ada MCB softar, kita nyalakan terlebih dahulu. Oke, kemudian MCB softar setelah dinyalakan, kita nyalakan baterai. MCB baterai ya. Sini sudah saya nyalakan. Kemudian MCB softar kita off kan. Oke, langsung kita akan nyalakan inverternya ya di sini. Di sini inverter menyala. Ya. Oke, di sini saya akan lihatkan untuk settingan yang ada di inverter ini ya. Oke, di sini untuk menu yang pertama ada informasi panel surya. Di sini karena tidak menggunakan MPPT, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Oke, di sini kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya, yaitu ada parameter AC input ya. Di sini ada pengaturannya juga. Di sini nanti kita bisa sesuaikan dengan keinginan customer ya, untuk block, flow serta arus pengisiannya. Oke, kita kembali ke menu selanjutnya, yaitu ada parameter baterai ya. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu tipe baterai ada lead acid, lithium, dan user. Ini bisa dipilih salah satu sesuai dengan keinginan customer. Kita ke pengaturan baterainya. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery, dan high protect ya. Nanti di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan. Kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya, yaitu ada menu prioritas ya. Oke, di sini pengaturan mode prioritas. Yang pertama ada prioritas AC, AC untuk PLN, dan DC di sini untuk inverter ya. Di sini bisa kita pilih salah satu ya. Kemudian kita kembali, ada atur ATS atau pengaturan ATS di sini. HVR recovery di 51 volt dan LVD di 46 volt. Oke, untuk LVD ini nanti kita ujikan ya, ketika nanti di posisi atau di tegangan 46 volt, dia akan secara otomatis berpindah ke PLN ya. Nanti kita akan ujikan untuk perpindahannya. Oke, di sini kita kembali. Sini ada menu selanjutnya, yaitu ada menu bahasa ya. Di sini bahasa ada dua pilihan, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bisa kita sesuaikan. Kemudian di sini ada adjust, di sini kami belum gunakan, jadi kami lewati terlebih dahulu. Kemudian ada RS485, di sini juga kami belum menggunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Oke, di sini ada tentang ya atau informasi dari inverter ini. Di sini model solar inverter, nominal daya 10.000 watt, nominal output 220, versi MPPT 0, versi inverter 10, dan alamat RS485 1 ya. Di sini kita kembali. Oke, di sini langkah selanjutnya saya akan ujikan untuk perpindahan ya. Di sini yang pertama ada prioritas DC atau inverter. Di sini kita akan on kan atau kita nyalakan input PLN-nya ya. Di sini saya nyalakan. Oke, di sini input PLN sudah saya nyalakan, dan kemudian di sini saya akan turunkan tegangannya untuk lihatkan perpindahan dari inverter ke PLN ya. Oke, di sini saya turunkan. Oke, di sini di kisaran 45 volt ya. Inverter langsung berpindah ke PLN ya. Dan di sini saya akan naikkan kembali tegangannya. Tadi HVR recovery di kisaran 51 ya, 51 volt.
Ya, oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter. Namun kita membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk perpindahannya ya. Kita tunggu kisaran 1 menit untuk perpindahan dari PLN ke inverter. Kita tunggu. Oke, di sini berpindah secara otomatis ya. Dan kemudian di sini kita akan ubah untuk prioritasnya, kita ujikan untuk prioritas AC ya atau PLN. Oke, di sini saya simulasikan ketika PLN ini padam atau off. Ya, maka secara otomatis akan langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali atau kembali on, ya di sini secara otomatis langsung berpindah kembali ke PLN ya. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan ujikan untuk chargingnya. Kita kembali ke prioritas DC. Oke, di sini sudah kita balikan. Di sini kita simulasikan ketika baterai dari inverter ini habis ya. Di sini saya simulasikan. Oke. Ya, di sini ketika baterai habis. Nah, di sini untuk chargingnya kita harus merubah prioritas ke prioritas AC ya atau PLN. Di sini kita ubah prioritasnya. Kita tunggu sampai inverter ini charging ya. Oke, di situ naik ya. Ya, di sini pelan-pelan naik. Tandanya untuk charging berfungsi normal ya. Dan di sini untuk charging hanya ada di prioritas PLN ya atau AC priority. Oke, di sini secara normal ya untuk chargingnya bisa ya. Oke, di sini saya kembali ke prioritas DC atau inverter. Kita akan ujikan untuk beban ya, pengujian beban. Di sini saya nyalakan baterai terlebih dahulu, baterainya saya nyalakan. Dan MCB input PLN saya off-kan terlebih dahulu ya. Oke, di situ kita bisa lihat untuk osiloskop atau gelombang sinus yang di sini. Yang biru adalah gelombang dari PLN, yang kuning adalah gelombang dari inverter. Oke, kita akan ujikan. Di sini saya menggunakan beban pemanas, beban kompor listrik, dan juga beban 5 buah blower ya. Oke, di sini yang pertama saya bebani menggunakan beban pemanas. Ya, kisaran 1100 ya. Dan saya ganti menggunakan beban kompor listrik. Oke. Sini terbaca kisaran 2000 watt. Saya tambah menggunakan beban blower. Satu buah blower 3500, dua blower menjadi 5000 watt. Saya tambah lagi 3 blower 6000 watt, saya tambah 4 blower 7000, 8000. Oke, 5 blower ya, di sini 9800, saya tambah lagi. Oke, di sini
beban terbaca kisaran 10.600 ya. Kita tunggu sampai inverter ini off. Oke, di sini inverter off karena ada kelebihan beban, dan setelah beberapa detik dia akan hidup kembali. Oke, ini dia inverter sudah hidup kembali. Kemudian di sini saya akan ujikan untuk prioritas AC ya, di sini atau PLN. Kita hubungkan kembali ya input PLN-nya, kita nyalakan. Oke, di sini input PLN sudah saya nyalakan. Kemudian kita coba untuk beban ini kisaran 300-an watt ya. Oke, di situ terbaca kisaran 200-an watt ya. Kita coba simulasikan ketika PLN ini padam. Ya, maka secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya di sini tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali atau on, ya di sini juga langsung berpindah secara otomatis ya tanpa ada kendala untuk perpindahan dari inverter ke PLN maupun dari PLN ke inverter ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter Rakmon 10.000 watt 48 volt. Dan untuk selanjutnya kita akan ujikan untuk yang 6.000 ya, di sini pembelian 2 ya. Oke, sekian, terima kasih.